Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ma taraka minal jahli syai'a man arada ay yuhditsa fil waqti ghaira ma adharallahu fihi. Ma taraka minal jahli syai'a, dia tidak pernah meninggalkan kebodohan. Artinya dia selalu di dalam kebodohan. Artinya pekerjaannya itu pekerjaan yang bersifat kebodohan. Siapa dia? Man arada ayyuhditsa fil waqti, yang ingin menciptakan, mengadakan sesuatu di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yuhditsa, mengadakan sesuatu yang mana sesuatu sudah ditentukan Allah Ta'ala, dia ingin mengadakan sesuatu. Itu kalian dia begitu. Jadi dia adalah orang yang bodoh, atau dia tidak pernah meninggalkan dari sebuah kebodohan, menciptakan sesuatu yang sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan saja. Keterangannya di sini, idza aqamallahu al-'abda fi halin al-ahwal, apabila seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sudah ditempatkan, kalau itu tempat, kalau itu ditetapkan pada satu tempat, kalau itu kedudukan, makomnya sudah makom ini, yang makom itu tidak dicela oleh syariat, falyaltazim husnal adabi, hendaklah dia memelihara akhlak yang baik, hendaklah memelihara tata krama yang baik kepada Allah. Apabila makom atau kedudukan, posisi dia, kedudukannya dia sudah ditetapkan seperti itu, dan dia ingin pindah kepada kedudukan yang lain, atau ingin pindah dari makom yang satu makom kepada makom yang lain, itu dikatakan su'ul adab, tidak sopan kepada Allah, karena dia mengada-ngada, asalkan kedudukan itu tidak tercela oleh syariat, kecuali syariah keberatan. Kalau syariah keberatan baru dia boleh pindah tempat. Kalau syariah melarang, boleh dia pindah satu makom ke makom yang lain. Kalau syariat tidak melarang, tidak usah dia pindah. Karena pindah itu dia tidak menjaga akhlak kepada Allah SWT. Wal yuraqibillah, hendaklah dia waspada kepada Allah fi mura'ati adabiha, di dalam menjaga akhlak tata kramanya kepada Allah. Wal yuwafiq muradallah, hendaklah dia menyesuaikan diri kepada yang dikehendaki oleh Allah. Hatta yakunahu alladhi yunqiluhu anha, sampai dia sendiri dipindah oleh Allah. Sampai dia sendiri, bukan dia yang berkehendak untuk pindah, tapi Allah menghendaki dia untuk pindah. Ini mungkin berulang-ulang, ini persoalan akhlak. Kitab ini kan persoalan akhlak, bukan persoalan syariah. Kalau syariah asalkan tidak haram, ya selesai. Kalau syariah asalkan tidak haram, selesai. Tapi kalau tasawuf, adab, akhlak itu tidak hanya sekedar boleh menurut syariah, tapi menjaga akhlak itu lebih tinggi. Kalau kita umpamakan kepada pendidikan, masa kita kalau gurunya menempatkan kamu di tingkat SD, masa kita mau pindah ke tingkat SMP? Itu kan dia tidak benar. Kalau kita di kelas 1, masa kita mau pindah sendiri ke kelas 2? Itu kalau kelas. Kalau kedudukan tasawuf, di saat dia sudah enak di dalam makom tajrid, maka dia mau pindah kepada makom
Kalau dia di makom asbab, kok dia mau pindah kepada makom tajrid? Apakah tidak boleh pindah? Boleh pindah, tapi yang memindah bukan kamu. Biarkan Allah yang memindah kamu. Apabila isyarat itu datangnya dari Allah, kecuali ada gurunya. Dalam tasawuf ini artinya kalau dia sendirian, kan berulang-ulang. Tasawuf itu menghendaki kita mencari seorang guru. Yang guru itu tahu, bisa membimbing kita. Seperti uzlah. Uzlah itu kalau gurunya yang menentukan harus uzlah. Tapi gurunya melarang untuk uzlah, ya tidak uzlah. Kecuali kita di dalam keadaan mandiri sendirian. Di sini juga demikian. Wa qala Abu Utsman radhiyallahu an li mundu 40 sanah ma'aqamani Allah fi halin fakarituhu wa la naqalni ila ghairihi fasakhituhu. Aku didudukkan Allah Ta'ala selama 40 tahun. Katanya Al-Imam Abu Utsman, aku tidak pernah tidak suka. Di saat aku dipindah, aku tidak marah. Karena itu memang kehendak Allah. Riwayat juga Abil Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mu'allif bersama gurunya Abul Abbas Al-Mursi, dia ingin pindah dari makom ini kepada makom ini. Gurunya tidak menjawab. Wa taraka makan al-istighal bil ilmi dhahir wa ma ajabahu syekh, dan gurunya tidak menjawab. Wa ma ajabahu syekh, gurunya tidak menjawab kepada permohonannya itu. Wa hadza min nata'ijil ilmi billah wa ma'rifati rububiyyah. Kalau tidak begitu, fa idza arada wa in arada ay yuhditsa ma adharallahu faqad balagha ghayatal jahli. Kalau dia masih mau pindah, berarti dia mencapai kepada pungkasannya orang yang bodoh, orang bodoh. Karena persoalan akhlak sangat tinggi. Di dalam ini persoalan akhlak sangat tinggi. Nah, di sana ini bodoh itu apa? Di dalam kitab Iqadul Himam, bodoh ada dua. Ada kalanya jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Bodoh di sini bukan bodoh cara Jawa nggih. Bukan bodoh bahasa Madura. Jahil gitu. Jahil itu bukan orang dungu sanes. Jahil itu tasawwur syai' ala ghairi ma huwa alaih. Dia mempunyai gambaran, bayangan, cuma tidak tepat, itu saja yang dikatakan jahil. Berbeda bodoh hudu bahasa Madura, bunggen, tidak punya tasawur apa-apa, gak ngerti nopo-nopo. Ini bukan jahil, itu di bawahnya jahil. Kan sering saya contoh ablah. Orang Arab kan syufhatul ablah. Ablah tidak punya tasawur. Orang jahiliyah itu di Mekah bukan ablah tapi jahiliyah. Jahiliyah itu mempunyai tasawur cuma luput, gitu saja. Kok menyembah patung kamu? Saya tidak hendak menyembah patung. Patung ini perantara kepada Allah. Seperti kamu menghadap ke Ka'bah perantara kepada Allah. Masuk akal. Seperti itu. Itu jahilnya. Kita menghadap kepada Allah, arah kita kepada Ka'bah. Orang musyrik kepada Allah juga ditanya. Cuma lewatnya patung. Kan sama-sama batu katanya. Kayak masuk akal kan gitu. Ini orang punya tasawur. Ya tapi sing ngongkon patung sapa kan kon sing ngarang dhewe. Nek apa kan Allah yang ada. Ini bedanya. Jadi orang itu bukan bahasa Maduranya bugeng, gendeng, apa bunggen. Ada bunggen bahasa Madura itu ada bugeng. Mun bokang kan untune sing bokang. Bunggen, gendeng. Habib Abdullah dari hadis dulu. Bokang beni bokang we bugeng. Kena sulitnya Madura.
bukan, tidak punya tasawur. Kan orang Yahudi, innamal bai'u mithlur riba. Apa bedanya jual beli dengan riba? Sama. Riba kadang ingin tadi, jual beli ingin tadi. Ini orang punya tasawur. Hikam ini berbicara orang yang mempunyai tasawur, bukan bunggan tadi apa, pokok melo, bukan jahil itu, bunggan, ablah, ablah. Jadi ada jahlun basit. Itu bodoh nak ngerti nak awake bodoh. Itu namanya jahlun basit. Jahlun basit ayya jahala wa ya'lama annahu jahil. Ayya jahala wa ya'lama annahu jahil. Itu jahlun basit. Wa jahlun murakkab ayya jahala jahlahu. Ayya jahala bodoh siaban, tak tahu siaban, tak tahu. La yadri annahu tak ngerti. Kon iku bodoh tangga. Iki bodone kuadrat. Anda bodoh ngerti nek bodoh. Kon ya apa? Aku gak ngerti nek bodoh. Ini. Orang ini artinya bodoh juga, cuma bodoh basit katanya. Bodoh basit. Bodoh murakkab itu mestinya tidak ngerti, mestinya ngerti tidak mengerti. Itu bodoh. Jadi aib itu artinya bodoh. Di sini ini persoalan adab. Persoalan adab. Jadi kalau Allah sudah menempatkan seseorang kepada satu tempat, itu harus tahu bahwa ini kalau saya pindah sendiri, ini su'ul adab kepada Allah Subhanahu. Ngerti bahwa dia ada su'ul adab kepada Allah. Kalau tidak begitu, karena cewek, jadi berarti dia sudah meninggalkan akhlak. Dia mengatakan ini syariat. Iya, tapi syariat itu tidak bisa syariat itu berlaku kalau dia tidak mempunyai akhlak. Syariat itu masih, karena yang dapat menyelesaikan persoalan itu katanya ulama di sini hanya jangan dengan syariat. Syariat itu tidak selesai. Akhirnya debat-debatan kalau syariat kan debat-debatan. Iki ya apa iki hukumnya hukum. Debat-debatan gak mari nek syariat. Yang penting kalau itu kudu gitu mari selesai. Jadi ulama mengatakan man amalal khalqa bisyari'ah, man amalal khalqa bisyari'ah tala khasmuhu ma'hum. Tala khasmuhu ma'hum. Kalau memperlakukan orang sistem syariat, pakai syariat salah bener. Salah kon salah. Nggih pasar nih, ndak ada selesainya. Debat itu biasanya kalau menggunakan syariah. Ini menggunakan adab akhlak. Man amalal khalqa bisyariah tawalla khasmuhu ma'ahum. Tukarannya itu ramah. Kebalikannya, wa man amalahum bil haqiqati azarahum. Barang siapa menggunakan hakikat, orang itu mudah memaaf. Dari itu kita harus menggunakan dua. Boleh kita berpijak ke syariat, si fulan ini salah, si fulan itu salah. Kita melihat dengan kacamata syariah. Tetapi harus kita gandeng dengan hakikat. Disebutkan di sini wal wajib ayu amilahum fid dhahiri bisyariah. Wajib kita memperlakukan makhluk itu dengan syariah secara zahir. Fa yudzakiruhum fil batini bil haqiqah. Tetapi secara hakikat harus kita gunakan juga. Fa yu'dziruhum, lalu dia mau memaafkan. Ini ada orang maksiat. Jadi ada orang maksiat, ini orang melanggar.
Syariat mengatakan ini salah, ini salah. Tapi hakikat mengatakan salah ya salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu membuat dia ada putus asa. Pintu taubat masih banyak. Ini orang. Jadi kesalahan itu jangan kesalahan apa? Jangan orang divonis salah lalu menjadi putus asa. Jadi harus kita tahu kepada kesalahan orang, dan kita juga harus pandai memaafkan. Sering contoh-contoh yang saya buat contoh seperti katanya Abu Yazid Al-Bustami dikatakan. Seperti katanya Abu Yazid Al-Bustami, di saat ada orang maksiat, lapor kepada Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana haula ya Abu Yazid Al-Bustami kan? Kalau tidak ada maksiat mereka itu, Allah akan mengampuni siapa? Kalau tidak ada orang maksiat, siapa yang akan diampuni? Ya maksiat itu untuk membuka pintu ghafurun rahim. Dengan adanya maksiat ada ghafurun. Jadi di sana, jadi orang itu harus menggunakan hakikat. Bagaimana untuk menggunakan hakikat? Ya harus banyak ilmunya, harus banyak ilmu. Sekarang kita contoh saja. Saya menulis ini, idza tasa'a ilmur rajuli, apabila ilmunya seseorang itu luas, apabila ilmunya orang itu luas, qalla i'tiraduhu 'alan nas, sedikit sekali dia akan berpaling dari manusia. Kalau ilmunya luas, orang itu sulit untuk berpaling dari manusia. Qalla i'tiraduhu. Yang nomor 2, kullu mattasa'a ar-rajulu ilman, kullu ma setiap apa ittasa'a luas ar-rajulu seseorang ilman ilmunya, ittasa'a udhron, lebih banyak memaafkan. Iki kok ya opo Fatihahmu sampean ini ndak asa salate. Fatihah salah sampean ini. Kalau hurufnya salah kan berarti Fatihahnya tidak sah. Dadi opo sampean yo salat ndak diterima. Kalau orang itu wawasannya luas kan sampean kok ndak iso kok salah, lidah saya pelu, oh ma'zur, ya apa semen kok yo salah, saya baru belajar, saya baru masuk Islam, oh ma'zur. Bagaimana ini kamu salah? Dia lupa. Bagaimana salah? Itu banyak uraiannya kalau orang punya ilmu. Dari itu, orang kalau luas ilmunya, dia akan pandai memaafkan. Karena pintunya memaafkan sangat banyak, tak gampang. Nek wong ndak punya ilmu, ya napa hukumnya maca kulhu, setelahnya maca kulhu baru baca Fatihah, sendak salatnya, ya langsung batal salatnya. Kan mestinya Fatihah dulu, mandi Fatihah baca surat, ndak diwale surat dulu baru Fatihah, boleh ndak? Enggak salah, enggak sah, ndak apa-apa, pokok ada. Mau coba Fatihah mek separuh, apa mek separuh? Ini kalau punya ilmu. Jadi ulama mengatakan, jadi idza ittasa'a ilmur rajul qalla i'tiraduhu 'alan, sedikit sekali dia akan menyingkir dari manusia. Demikian juga keterangan yang lain, kullu mattasa'ar rajulu ilman ittasa'a udhran liman khalafahu. Nah, kembali kepada akhlak. Di sini disebutkan bahwa mengapa kita harus menggunakan ini, karena itu kehendak Allah. Ketetapan ini adalah kehendak Allah. Udah ketetapan itu jangan kita merubah.
Sering dikatakan walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah berkehendak, sedunia ini akan orang beriman semua. Itu kehendak Allah sudah seperti ini, ya mau apa? Kita sudah cukup usaha. Kesana kemarin kita sudah cukup usaha, ya ini apa adanya sudah. Iya, Pak. Coba orang tidak ngerti, salah, kurang begini. Ini orang terlalu saya tidak ngerti kepada takdirnya Allah, tidak ngerti kepada akan mana ada orang yang ingin fakir, kan tidak ada, dan tidak ada orang yang ingin bodoh, tidak ada. Jadi kalau dia tahu kepada takdirnya Allah, ya dia akan memaafkan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kita itu jangan menggebu-gebu. Bagaimana Indonesia ini menjadi Islam kakek. Kok ini terlalu ambisi? Jangan begitu. Memang kalau Allah menghendaki iman semua, karena Allah tidak menghendaki ya sudah. Tidak harus di Indonesia harus iman semua, kan tidak begitu. Atau di dalam hadis qudsi yang lain diriwayatkan di sini, man lam yarda bi qada'i, sudah sering kita baca, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhul tahta sama'i. Man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan qada'ku, sering kita baca ini, artinya ketetapan Allah tidak mau dia. Wa lam yasbir ala bala'i, tidak mau sabar kepada balaku, falyakhruj min ardi sama'i, falyakhruj, tidak lihat dari keluar dari bumi ini. Nikah gelem. Wal yattakhid rabban siwa'i, hendaklah cari Tuhan selain aku, katanya. Itu bentuk-bentuk kebodohan. Dikatakan kebodohan karena dia melakukan satu pekerjaan yang dia sendiri tidak menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebodohan yang satu, lalu di sini wa man ta'ammal ahaditsan nabawiyyah wajadaha ala hadzal manwal li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sayyidal arifin wa qutbatal murabbin. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyalahkan seseorang karena beda, tidak. Nabi semuanya makom seseorang itu oleh Nabi dihargai. Nabi itu menghargai. Ini makomnya di sini, tidak usah pindah sini. Ini makomnya di sini. Nabi itu begitu, dan tidak pernah menyalahkan Nabi apabila ada seseorang yang tidak sama di dalam makomnya. Pernah saya baca, saya tulis di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di sini. Di dalam sini, fa idza nadarta al ahadits tajidul ahadits muta'aridah. Masalah makom. Jadi itu kita itu tidak usah ngelirik makomnya orang. Aku ngalir rono, aku rono, kan biasa orang ya. Saat niki kita jangan bicara soal wiritan, ekonomi lah. Tutul tahu rame melok tutul tahu. Jual pecel, jangan begitu lah, jangan begitu. Kan ada tutul tak, atau ini rame melok rame, ini kan ikut-ikutan. Demikian juga kita kepada Allah. Kalau kita ditempatkan satu makom, jangan kita rame-rame pindah ke makom ini semua. Kok enak tadi kiai, saya enak buka hikam juga, ya monggo sudah bapaknya. Kok enak istighosah, buka apa kamu kok ikut-ikut? Nabi itu tidak pernah menyalahkan kepada orang yang beda di dalam walaupun hadis itu, kalau kita melihat hadis itu, katanya ulama di sini, ka'annaha muta'aridah wala ta'arudah fil haqiqah. Sebetulnya tidak ada ta'arud. Dibaca di sini, fa idza nadarta fi ahadits dzikri
qultu la afdalla minhu. Kalau kita sedang membaca hadisnya zikir, jadi Imam afdalul zikri la ilaha koyo la ilaha illallah, seakan-akan hanyalah la ilaha illallah. Panas. Tapi wa idza nadarta fi ahaditsil jihad, ayul a'mal afdal qala al jihadu fi sabilillah. Jihad ya. Melok jihad kah leren dikit melok jihad. Enggak kon iku opo kok. Wa idza nadarta fi ahadits fadlil ilm. Fadilahnya mencari ilmu. Orang mencari ilmu, Pak. Itu malaikat nunduk. Jadi kita duduk sekarang ini berarti duduk di suwine malaikat. Sampai hewan-hewan di laut ikut kan ya tasafulul malaikat. Kita duduk sekarang ini malaikat istighfar. Hatta al-hitan fil bar. Sampai ikan-ikan yang di lautan itu ikut istighfar. Istighfar berarti leren tutul bakso melok pengajian. Gak koni apa kamu ini? Itu sudah bagus sudah. Nah, asalkan syariat sudah tidak melarang, jangan pindah-pindah itu maksudnya. Nanti hadisnya banyak hadisnya nih. Fa idza nadarta fi ahadits zuhud, hadisnya zuhud, izhad fid dunya yuhibbaka. Zuhud Allah cinta. Wazhati ma indan nas yuhibbakan. Kau pengen zuhud, pindah tadi dari jihad, zuhud, zikir, mencari ilmu. Wis gak cocok kabeh penggawean iki. Ya wong kon ngaling-aling, gak nemu panggonan akhirnya. Mutadak benda minjam kok. Fa idza nadarta fi ahaditsil kasab. Ngopo sing apik? Ya pasaran. Karena Nabi Muhammad mengatakan talabul halali faridah. Mencari barang halal itu jadi pahalanya orang mencari ekonomi ini sama jihad fi sabilillah. Leren, ngaji leren, wiritan leren, pasaran. Rusak kan ini? Ini katanya hada jahilun, hanta jahil gak kroso nek jahil, bodoh tak kroso aja. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Saya tulis ini berapa hadis ya. Tidak saya baca semua, banyak masalahnya. Afdalul a'mal, paling bagusnya af'al al-imanu billah, iman kepada Allah. Satu. Yang kedua, afdalul a'mal al-jihadu fisabilillah. Ini sama sudah. Kelas hadis yang lain Abi Hurairah, afdalul a'mal as-salat fi waqtiha. Amal itu salat. Saya ngerti lah ya Bang. Nabi nih kon apa senengane? Dadi kalau sampean iki kita akan dihikan. Yang berdamel napa, Pak? Kalau anu ya tani niku penggawean tawakal nang Allah sampean gitulah jangan jangan begitu. Niru Nabi lah begitu. Napa sampean? Kalau ngoli, saya ngoli niku persoalan ngurangi itu air keringatnya itu menjadi pelebur dosa. Kan ada. Napa sampean? Ulo dagang, watajurus itu dagang niku padha ujian. Kan ada hadisnya tuh. Gitulah. Jangan begitu, berarti bodoh nih. Orang bodoh. Nabi sangat menghargai Nabi. Saya baca hadisnya lagi. Ayyul a'mal afdal qal as-salatu fi waqtiha. Ayyul a'mal afdal al-ilmu lillah, mencari ilmu. Apa amal yang bagus? Al-kasab minal halal, golek barang halal. Ayyul a'mal afdal, napa Nabi afdal? Kon mlebu konco, nyenengno kanca, bagus itu katanya. Bagus semua kan akhirnya. Tidak ada yang
Itu orang itu kalau wawasannya lu acok ngale berarti bodoh ya Bu. Bukan kita bodoh, mudah-mudahan kita tidak bodoh. Ini afdalul amal. Apalagi cuma siji. Innama bu itu litamam akhlak. Akhlak itu di atasnya ilmu. Al adab pokol ilim. Oleh di kalimat itu saya ngomong ngarang al adab pokol ilim. Saya tahu adab kan kau ilmu ya. Kan banyak tulisan al adab pokol ilim di mana totok romo itu di atasnya. Sing iso totok romo, untuk bisa totok romo kan pakai ilmu. Oh, riset nanti endog BPT kan itu. Untuk beradab kan harus pakai ilmu. Orang mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu. Loh, untuk beradab kan pakai ilmu. Bagaimana akan beradab kalau tidak punya? Saya bilang ini ngarang nanti di budina ti an-nadhafatu minal iman itu hadis, itu hadis. Sama dengan hubbul waton, bukan hadis, kan ya sama dengan itu. Ada vokal ini. Bahasanya bukan bahasa Arab itu. Kalau bahasa Arab tidak mungkin begitu. Masa bahasa Arab ada vokal ilim? Dari mana sastranya ini? Kan sastra tidak bisa. Kita lanjutkan. Ayyul amal afdal kan husnul khuluq. Amal yang bagus apa? Husnul khuluq. Inna mabu itu kata Nabi, saya diutus itu muallimah. Aku diutus jadi guru. Oh, saya enak jadi hero ya sebagai guru. Jadi guru itu muallim. Malah Nabi mengatakan khairukum wa khairu man yashi ala wajhil ardi al muallimun. Orang yang paling bagus bergerak di bumi ini adalah guru. Leren kah nang pasaran dadi guru ae, lepas dadi guru. Itu banyak seperti itu. Wa hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi pernah masuk di dalam masjid. Wa qaumun yadhkuruna Allah. Ada satu kaum berzikir Allah, berzikir kelompok. Wa qaumun yudhakirun al-fiqh. Ada satu kaum diskusi persoalan fikih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, kilal majlisaini ala khairin. Kedua-duanya baik. Itu Nabi saking menghargai kepada, tidak usah katut. Saya menulis banyak contoh-contoh yang seperti itu. Yang Nabi itu kedua-duanya kan tahu ceritanya Quraidah. Pernah dengar nggak ceritanya Quraidah? Wala tusalli illa fi bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat sahabat, ding. Iki nek sholat nang Quraidah. Sholat di Quraidah ndak nututi asar nanti. Kan satunya letterlek. Nek Quraidah, ojo melanggar Nabi. Kata ini kalau ke Quraidah ndak nyampe kita asar habis. Maksudnya Nabi jangan sholat kecuali di Quraidah. Akhirnya sahabat sebagian ndak sholat di Quraidah. Sholat nang Karang Mandi, enggak ngentenin nang Umbul Sari, begitu umpama gitulah. Tapi tidak pernah Nabi menyalahkan dan istihadnya dihargai. Salah kon berarti tidak manut. Oh ini istihad ini. Aku nang Quraidah kira-kira gak nonton sholat di sini. Nabi menyuruh bukan koridornya yang, bukan Quraidahnya. Jadi berilmu itu penting. Kan ada kiai itu. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin waladin solihin yad'u lahu.
orang mati itu sing mandin itu ngene anake, nek dudu anake gak iso ngulet solid dulu lau. Ya apa tahlilan? Ya gak paham, Bos. Oh gendeng gak gendeng. Hadzal qaidu lil ghalib. Al qaidu lil ghalib. Mana? Kan apa namanya? Sedekatin. Nek sedekah aja nek tujuh zakat syariah gak iso sih. Nek zakat ka iso kan sedekah ya. Oh, gendeng gitu. Jahlun. Dua. Ilmu. Nek pengalaman gak iso ilmu ya. Pengalaman gak iso. Awaladin ada kumpulan tahlilan dan pun. Bersitung kiai serong. Enggak. Anaknya yang harus itu. Kan hadisnya harus ngomong harus. Itu namanya al-qaidu lil ghalib. Qaid itu bukan qaid paten itu. Biasanya anak. Demma santre, benih kalau santre, terus apa bayi menolong orang penting. Itu namanya al-qaid. Itu Nabi itu menghargai. Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Sampai pun Nabi itu persoalan witir, tidak pernah disalahkan oleh Nabi ini. Tidak pernah salah. Abu Bakar mata tutir, kon kapan witirnya? Ya pada salat Isya. Abu Bakar. Umar mata tutir, akhirnya. Sayyidina Umar nak salat witir niku akhir mai subuh. Abu Bakar ya awal. Nabi mengatakan hadza akhadha bil hazm wa hadza akhadha bil quwwah. Ini menggunakan hati-hatinya, ini menggunakan kekuatannya. Baguslah Nabi. Nah itulah kita ngaji di sini, kita butuh akhlak, butuh syariat, tapi syariat harus digandeng dengan akhlak. Adapun al ilmu faqal adab, tak ngerti dalilnya dari mana itu berangkatnya tak ngerti. Nomor 2, ini kebodohan pertama. Kebodohan yang kedua saya tulis. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu. Kalau ingin tahu paling bodohnya orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri. Taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Hikam juga ini sebetulnya. Ajhalun nas, tining paling bodoh orang man taraka yakina ma indahu, meninggalkan keyakinan yang apa pada dirinya. Lidhanni ma indan nas, karena prasangka yang ada pada manusia. Enten tiyang film tilang nek sampean niki hebat dibalung sampean sini. Katut film niku katut. Ada yang paling gendeng. Orang katut film wong niku nek sampean bedaten malih. Yang paling tahu bahwa saya ini bodoh ya Pak, ya saya sendiri. Jadi nek wong ngelem, mosok hafal kula kan kata kita, bodoh dulu mari kita pulo. Kan boten hafal kalau kita mun sampean hebat. Kula seneng, gendeng. Dadi merial moreng sampean ganteng padahal semper bener. Mampun semper gelem. Paling gendeng moreng. Man taraka yakina ma indahu min uyubi nafsihi lidzanni ma indan nas fahu aktsarun nasi jahlan li'annahu qaddama adh-dhanna 'alal yakin, mendahulukan prasangkanya. Orang memuji kita kan hanya karena baik. Innama akramuka lima ma akramaka li husni dhannihim fika. Orang memuliakan kita ini kan kita dimuliakan sama orang. Monggo pun kesuwan kundangan monggo. Memuliakan itu karena
mereka itu husnudzon kepada kita. Dikira kita orang baik, padahal yang tahu kita kekurangan kita kan kita. Nah, jangan terlalu walau alimu ma fika lastagdaru, kalau itu tahu isi hati kita ya cici bang. Walau alimu ma fika lastagdaru, kalau mereka tahu kepada isi hati kita. Wa qala ba'dul hukama madahahu ba'dul awam fabaka. Ada seorang ulama dilem kali wong bodoh, nangis faqala tilmidhu atabki waqad madahaka. Mengapa engkau menangis wahai guru, sedangkan sampai dilem, gak dinyek dilem, nangis. Innahu lam yamdahni hatta wafaqa ba'da khuluqi khuluquhu. Dia tidak ngelem aku, itu ngenyek aku, karena tidak cocok sing dilem ilmu yang pada saya tidak cocok sebetulnya. Nah, nangis, muntah gendengan, pajan aja, gendeng, dilem hormat kan. Itu jadi halun nas man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indas. Al-Imam siapa? Al-Qardawi ya, Yusuf Al-Qardawi. Tilem antal imam, ndak katanya. Ndak. Pecok tilem aku. Aku tutup imam jadi kawan, aku imam. Padahal saya ini masih banyak belajar. Jadi al-yakin man wahmakun nas man taraka indahu yakin ma indahu lidhanni ma indan nas. Nomor 3 kebodohan yang ada jika dinto man ra'aitahu mujiban angkul lima su'il, man ra'aitahu mujiban angkul lima su'il. Kalau sampean ingin tahu orang bodoh, man ra'aitahu mujiban, kalau orang itu selalu menjawab semua pertanyaan, dijawab semua pertanyaan, tidak diberi sisa. Tidak pernah mengatakan, nah itu aku karo, saya tidak tahu kalau ini ya apa, semua pertanyaan dijawab, semua pertanyaan. Oh, gendeng gendeng ngoreng alim tak gelem sih. Nama saya yang terkenal Imam Malik ya. Imam Malik ditanya 35 pertanyaan, yang dijawab cuma 25. Sing 10 wallahu a'lam, sing 10 wallahu a'lam. Usahakan gitu, kita usaha jangan dijawab semua, agar kita ini tidak melampaui firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberi kamu sekalian dari ilmu kecuali ilmu itu sedikit, karena yang paling tahu kepada isi ilmu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kebodohan itu: pindah satu tempat kepada tempat yang lain, padahal sudah benar menurut syariat. Selama syariat itu benar, tidak usah kita pindah, kecuali Allah sendiri akan memindah. Adapun masalah fadilah ini toh pekerjaan, tah zikir dan sebagainya, zikir kita jangan kita pindah dulu, kecuali ada guru yang memindah. Katanya Imam Nawawi, kalau kita ada zikir-zikir yang cocok ya kita pakai, tidak usah memindahkan zikir yang sudah ada. Begitulah dulu sementara, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.